Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Lina. Hari ini Bu Lina akan membahas tentang bab baru, yaitu hikmah, ifah, sajaah, dan adalah. Mungkin bagi kalian masih asing ya dengan kata-kata ini. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Lina akan menjelaskan tentang 4 konsep materi tersebut. Sebelumnya, mari kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita segera kembali ke sekolah lagi. Semoga kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja Bu Lina akan menjelaskan. Yang pertama adalah kata hikmah. Hikmah berasal dari bahasa Arab al-hikmatun, yang biasa dihubungkan dengan sifat Allah, yaitu al-hakimu, yang artinya maha bijaksana. Maka dalam pembahasan hikmah ini akan digunakan istilah bijaksana. Sedangkan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmah juga berarti kebijaksanaan. Adapun dalam bahasa Arab juga hikmah berasal dari kata hakama yang berarti hukum. Adapun bijaksana adalah keadaan jiwa yang dapat diketahui atau dibedakan antara yang hak dan juga yang batil, antara yang salah dan juga yang benar dalam segala perkataan, perbuatan, dan ikhtiar manusia. Banyak sekali kata-kata hikmah yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Antara lain terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Jadi orang yang mengambil hikmah atau kebijaksanaan itu selalu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk ketika dia bertindak atau berkata. Nah, sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki sifat bijaksana akan selalu berbuat semena-mena, jadi tidak jelas arah dan tujuannya. Jadi setiap orang yang mempunyai kebijaksanaan atau hikmah, setiap melakukan perbuatan atau akan melakukan perbuatan akan dipikir secara matang dengan aspek keyakinan, keilmuan, dan juga kebermanfaatan. Itu adalah pengertian dari hikmah. Bentuk-bentuk atau contoh hikmah banyak sekali ya. Pertama, melaksanakan undang-undang atau melaksanakan perbuatan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, seperti itu. Melakukan kedisiplinan, menegakkan yang hak dan juga menjauhi yang batil. Kemudian melaksanakan kewajiban, dan yang terakhir adalah bersikap adil. Itu. Kemudian setelah hikmah ada yang namanya ifah. Ya. Ifah berasal dari bahasa Arab, yaitu afa, yaifu, ifatan, fafan, yang artinya menahan atau menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, atau artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak halal. Yang tidak halal itu banyak sekali, bisa berupa harta, kehormatan, nah, seperti itu. Kemudian ifah atau menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Orang yang berifah disebut dengan afif, seperti itu. Nah, bagaimana kita itu membiasakan akhlak terpuji ifah?
Untuk menanamkan sifat ifah, janganlah mengikuti ajakan nafsu atau panggilan syahwat. Itu seperti itu. Nafsu harus dikendalikan. Oleh karena itu, tundukkanlah nafsu dengan akal sehat. Seperti itu. Janganlah mendekati hal-hal yang mendorong diri untuk berbuat yang tidak baik. Itu pengertian dari ifah. Kemudian contoh dan bentuk ifah yang pertama adalah memelihara syahwat dari yang haram. Kemudian selanjutnya menghindarkan diri dari sifat meminta-minta. Tidak boleh. Kan ada yang syair bahwa mengatakan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi kita harus menghindarkan dari sifat yang meminta-minta. Kemudian yang terakhir adalah kebersihan jiwa dan juga kejujuran. Itu caranya berifah. Berikut beberapa cara membiasakan ifah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menjaga diri agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya, menjaga pandangan dari segala hal yang mengarah kepada kemaksiatan. Menjaga tubuh dari zina dengan menutup aurat. Menjaga harta dari hak-hak orang lain dengan mengeluarkan zakat, sedekah maupun infak. Menjaga kehalalan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain, khususnya orang tua. Menjaga kehalalan rezeki yang diperoleh. Menjaga silaturahim dengan orang-orang yang berakhlak baik. Menjaga diri dari berduaan dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan yang terakhir adalah menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengundang fitnah. Selanjutnya ada saja'ah. Saja'ah biasa disebut dengan berani. Berani bertindak, berani berbicara untuk hal-hal yang benar, menegakkan keadilan, dan berani menumpas kebatilan dan kemungkaran. Itu merupakan saja'ah. Nah, saja'ah itu adalah kondisi batiniah seseorang yang diwujudkan dalam setiap lahiriah untuk berbuat atau tidak berbuat dengan menerima segala risikonya. Jadi sifat saja'ah ini juga diperintahkan oleh Allah sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 3. Nah, bagaimana cara kita membiasakan sifat saja'ah? Sebagai muslim, kita itu tidak boleh mempunyai sikap takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Orang-orang yang gugur dalam menegakkan keadilan, menegakkan agama Allah, kalimatillah, pada hakikatnya dia tidak meninggal, tetapi dia selalu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 169 ya. Nah, saja'ah ada dua macam ya. Jadi bentuk-bentuk saja'ah dan contoh saja'ah itu ada dua macam. Yang pertama adalah saja'ah harbiyah. Nah, saja'ah harbiyah ini adalah keberanian untuk menyerang demi tegaknya kebenaran dan juga sinarnya kemungkaran. Nah, kebenaran berbuat ini timbul setelah dipikirkan dan juga dipertimbangkan secara seksama. Jadi bukan keberanian yang hanya serampangan saja seperti itu. Kemudian yang kedua adalah saja'ah nafsiyah. Saja'ah nafsiyah ini adalah berani mempertahankan diri dari serangan seperti itu. Yakni keberanian jiwa ini menanggung beban penderitaan dan juga perjuangan seperti itu. Kemudian keberanian ini juga haruslah dimiliki setiap muslim. Kemudian bentuk-bentuk saja'ah yang pertama adalah keberanian untuk menghadapi
musuh dan juga serangan. Yang kedua, keberanian menyatakan kebenaran atau kalimatul haq sekalipun di hadapan penguasa yang zalim. Kemudian yang terakhir adalah keberanian mengendalikan diri tatkala marah meskipun mampu melampiaskannya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah atau biasa disebut dengan adil, yaitu seimbang. Menurut KBBI, adil diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, seperti itu. Sedangkan menurut ilmu akhlak, adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai dengan haknya, dan juga menghukum seseorang atau menghukum yang jahat sesuai dengan kadar pelanggarannya. Nah, secara garis besar adalah dibagi 4 macam. Yang pertama adalah adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, adil ini hanya menempatkan Allah atau menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang wajib disembah, seperti itu, dan juga ditaati. Yang kedua adalah adil terhadap diri sendiri. Caranya menempatkan diri sendiri dengan benar dan sesuai, dan tidak mengikuti hawa nafsu ketika bertindak. Kemudian yang ketiga adalah berperilaku adil kepada orang lain. Jadi menempatkan orang lain dengan layak dan juga benar sesuai dengan hak-haknya juga. Itu berperilaku adil kepada orang lain ya. Dan yang terakhir adalah adil terhadap lingkungan atau alam semesta. Jadi dengan ditunjukkan kita merawat dan memelihara lingkungan alam semesta yang kita tinggali, kita tidak merusak, seperti itu. Nah, keutamaan kita bersifat adalah yang pertama adalah menjadi pribadi yang menjalankan kewajiban dan hak dengan baik ya, dengan cara seimbang. Kemudian Allah mengabulkan doa-doa bagi orang yang bersikap adil. Dan yang terakhir adalah terciptanya rasa aman dan juga tentram dalam kehidupan kita. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan sifat hikmah, ifah, sajaah, dan juga adalah. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya di kolom komentar di bawah ini. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan juga barokah. Udina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.